Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Pengangguran Pecundang Penantang Dewa. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Pengangguran Pecundang Penantang Dewa, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Oh iya, karena alur cerita dari Pengangguran Pecundang Penantang Dewa ini udah mau mentok banget, Obrolan Isekai itu mengadakan polling alur cerita baru guys yang bakal kita bahas selanjutnya. Kamu harus ikutan pollingnya di tab komunitas kita ya, supaya kita bisa dapat alur cerita yang jauh-jauh lebih seru. Untuk kamu yang udah setia nonton di Obrolan Isekai, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Pengangguran Pecundang Penantang Dewa part 61. Di video sebelumnya, Han Sung-yeon tuh udah selesai dengan satu mara bahaya yang terjadi padanya. Apalagi kalau bukan pertarungan melawan God of Demon. Han Sung-yeon tuh berhasil membalikkan keadaan setelah dia menggunakan item dari God of Verification, Unwearing Conviction. Sayangnya, item OP yang bisa ngecuri Divinity lawan ini itu dihancurkan oleh God of Demon. Ya untung saja, Han Sung-yeon tuh masih sempat menang karena efek dari Unwavering Conviction itu masih ada di dalam tubuhnya. Nah, meskipun menang, Han Sung-yeon tuh ternyata punya beberapa kabar buruk. Dia tuh ternyata nggak bisa nyerap kekuatan dari God of Demon karena ternyata Divinity dari Demon God itu begitu kuat sampai bisa merusak seluruh kekuatan Han Sung-yeon. Sialnya lagi, Han Sung-yeon tuh masih punya pertarungan lain untuk dilakukan. Makanya Han Sung-yeon harus cepat tuh sebelum kekuatan dari God of Demon yang masih dia curi menghilang. Karena dia cuma punya waktu sekitar 10 menit doang. Sekarang Han Sung-yeon berada di medan perang baru guys. Dia telah menolong God of Dragon yang disudutkan oleh God of Darkness dan juga God of Light. Han Sung-yeon itu tahu banget kalau God of Dragon gak bisa bertarung dengan kekuatan penuh karena ulah Han Sung-yeon sendiri. Han Sung-yeon pernah ngehajar tubuh palsu God of Dragon di medan perang bagian barat. Makanya Han Sung-yeon sekarang bilang dia akan melindungi God of Dragon dan mengatasi semua masalah yang ada di sana. God of Dragon yang mendengar kalau Han Sung-yeon akan mengatasi segalanya itu begitu senang. God of Dragon tuh baper guys, karena untuk pertama kali dia nggak nyangka kalau terlihat lemah tuh malah bisa terasa menyenangkan. Makanya God of Dragon sadar kalau sesekali menunjukkan kelemahan ternyata tuh enggak terasa begitu buruk. Satu lagi nih pelajaran dari God of Dragon, sesekali terlihat lemah tuh emang nggak masalah, jadi jangan sok kuat terus ya guys. Nah, setelah meninggalkan God of Dragon untuk istirahat, Han Sung-yeon sekarang udah berhadapan dengan God of Light dan juga God of Darkness. God of Light tuh begitu marah pada Han Sung-yeon. Bukan cuma karena Han Sung-yeon selamat dari pertarungan melawan God of Demon, tapi karena dewa ini tuh merasakan kehadiran dari God of Demon pada Han Sung-yeon. Han Sung-yeon yang mendengar God of Light dari tadi bicara itu udah muak banget. Dengan kecepatan yang begitu dahsyat, Han Sung-yeon langsung menerjang God of Light. Han Sung-yeon tuh sekarang menggenggam kepala dari God of Light. Han Sung-yeon itu nggak mau bicara pada God of Light karena dewa ini dari tadi bertindak pengecut. Dewa ini kan kabur tuh dari medan perang sebelumnya. Jadi Han Sung-yeon yang mencengkram kepala God of Light langsung saja mengaktifkan 3 Divinity miliknya. Divinity Death, Divinity Heavy Fight, dan juga Divinity Evil Devour. Kombinasi dari 3 Divinity ini itu bahkan menelan Divinity God of Light secara utuh. Perlahan tapi pasti. God of Light tuh mulai panik karena secara perlahan tubuhnya mulai musnah. Dalam hitungan detik, God of Light tuh tinggal jiwa tanpa tubuh doang. Dengan kekuatan Han Sung-yeon sekarang, God of Light tuh jelas memang tidak memiliki kesempatan sedikit pun melawan Han Sung-yeon. Nah, dari semua dewa yang ada, sadar gak sih kalau kayaknya God of Light ini nih yang gunanya paling gak jelas dari semua dewa kuno yang ada. Bertarung lemah, ngebacot iya. Setelah beres dengan God of Light, Han Sung-yeon tuh mulai berbicara dengan God of Darkness. Tanpa basa-basi, Han Sung-yeon tuh menawarkan God of Darkness untuk mengkhianati God of Time dan bertarung di sisi Han Sung-yeon aja. Han Sung-yeon mengaku dia nggak tahu apa yang dijanjikan God of Time pada God of Darkness.
Tapi Han Sung-yeon percaya dia bisa memberikan keuntungan yang sama pada God of Darkness. Jadi jika bisa saling menguntungkan, Han Sung-yeon tuh nggak ingin bertarung dengan God of Darkness dan malah lebih memilih untuk bekerja sama. God of Darkness mulai berbicara pada Han Sung-yeon. Dalam pikiran God of Darkness, dia dan Han Sung-yeon nggak akan pernah memiliki tujuan yang sama. Tujuan utama God of Darkness ngebantu God of Time karena God of Darkness itu udah tahu dunia tersebut adalah dunia palsu. Dunia palsu ini tentu saja tidak akan memperlihatkan God of Darkness hal yang paling dia cari. Nah pertanyaannya sekarang itu jelas, apa nih hal yang paling dicari oleh God of Darkness? Dewa ini itu ternyata ingin melihat radiant light atau cahaya yang bersinar tanpa takut akan kegelapan. God of Darkness itu mulai menceritakan kehidupannya pada Han Sung-yeon. Sepanjang masa God of Darkness hidup, dia tuh yang terikat kegelapan ternyata sangat mengharapkan adanya cahaya. Cahaya yang bisa menyinari dirinya dan juga ikut mengguncang seluruh alam semesta. Awalnya God of Darkness tuh mengira kalau cahaya yang dia cari itu adalah God of Light. Sayangnya kekuatan God of Light tuh nggak cukup bahkan untuk menggetarkan God of Darkness. Apalagi kalau disuruh untuk mengguncang alam semesta. Kemudian God of Darkness juga pernah melihat potensi dari God of Time dengan kekuatannya melihat masa depan. Sayang sekali God of Time itu juga cuma dewa mediocre yang bahkan nggak layak menjadi teman sparring. God of Darkness mengaku dia tuh udah menjelajahi berbagai jenis alam semesta. Semua entitas yang ditemui God of Darkness adalah sampah yang penuh dengan sisi arogan dan juga rakus. God of Darkness tuh ngeklaim kalau entitas yang sudah dia lihat tidak ada tuh yang pantas menjadi cahaya yang diinginkan oleh God of Darkness. Dalam perjalanan yang nggak tahu kapan berakhir, God of Darkness tuh kemudian menemui satu hal yang bisa menjadi cahaya yang diharapkan. Siapa lagi kalau bukan Han Sung-yeon. God of Darkness tuh merasa Han Sung-yeon yang memiliki nama God of Transcendence and Death itu bisa menjadi cahaya yang menggetarkan seluruh alam semesta. Makanya saat bertemu Han Sung-yeon, God of Darkness tuh bergetar. Bahkan sekarang saat mereka berbicara berdua, God of Darkness tuh mulai memeluk erat Han Sung-yeon. God of Darkness terus melanjutkan ceritanya. God of Darkness yakin kalau Han Sung-yeon tuh emang lahir dengan bakat untuk menjadi cahaya bagi semua orang. Bahkan jika Han Sung-yeon lahir di peradaban manapun, Han Sung-yeon akan menemukan jalannya menjadi dewa kuno yang gak tertandingi. Dengan teori bakat Han Sung-yeon inilah, God of Darkness terobsesi penuh untuk memiliki Han Sung-yeon. Han Sung-yeon yang mendengar teori dari God of Darkness tuh ikut tercengang. Han Sung-yeon gak menyangka kalau para dewa melihat Han Sung-yeon akan memiliki bakat menjadi dewa kematian sejak awal. Han Sung-yeon yang awalnya merasa dia tuh menjadi dewa kematian karena menara, sekarang dalam keraguan penuh karena perkataan dari God of Darkness kalau Han Sung-yeon emang punya bakat jadi dewa kematian. Dalam kondisi keraguan yang menumpuk di hati Han Sung-yeon, God of Darkness tuh melakukan hal aneh. God of Darkness memulai penyatuan dirinya dan juga Han Sung-yeon secara tidak terduga. Dengan apa yang dilakukan oleh God of Darkness, Han Sung-yeon tuh mulai tenggelam ke dalam alam pikiran yang tidak pernah dia lihat. Saat Han Sung-yeon tenggelam, Han Sung-yeon tuh mulai mempertanyakan sekaligus menyadari beberapa hal. Han Sung-yeon punya dua nama dewa dari dua sumber beda. Han Sung-yeon mendapat nama God of Transcendence karena telah mendaki menara. Kemudian dia mendapat nama God of Death. Itu bukan karena menara, melainkan karena bakatnya sendiri. Han Sung-yeon tuh terus tenggelam dalam pikiran dari mana kekuatannya berasal hingga kembali membuka matanya. Saat Han Sung-yeon membuka mata, Han Sung-yeon tuh berada di sebuah dunia yang begitu asing. Dunia dengan awan gelap dan juga air memerah yang menyeramkan. Ada ratusan bahkan ribuan pedang yang melayang di atas sana. Han Sung-yeon kemudian sadar kalau dunia tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah alam bawah sadar milik Han Sung-yeon sendiri. Han Sung-yeon sekarang tuh jadi bingung. Alam bawah sadar yang dia lihat sekarang itu jauh berbeda dengan alam bawah sadar miliknya yang dia lihat di lantai 11. Han Sung-yeon gak menyangka tuh alam bawah sadarnya semenyeramkan ini sekarang. Badai keemasan yang ada di tengah dunia tersebut, Han Sung-yeon ketahui merupakan kumpulan divinity yang dia kumpulkan lewat unique trait necromancy miliknya. Han Sung-yeon cuma mempertanyakan satu hal, awan gelap asing yang coba memakan semua hal yang ada di sana. Di tengah kebingungan Han Sung-yeon ini, muncullah God of Darkness.
God of Darkness tuh mulai melakukan pengakuan awan gelap yang membuat Han Sung-yeon bingung adalah Divinity Darkness miliknya. Han Sung-yeon kemudian sadar kalau Divinity Darkness inilah yang mulai memakan alam bawah sadar milik Han Sung-yeon. God of Darkness menjelaskan kalau tiap dewa kuno itu memiliki ego yang merepresentasikan diri mereka. Para dewa kuno nggak akan bisa hidup tanpa ego tersebut. Makanya God of Darkness yang ingin hidup di tubuh Han Sung-yeon dan menuju dunia asli itu harus memasukkan egonya pada Han Sung-yeon. Dalam kata lain, Divinity Darkness milik dewa rambut hitam tersebut harus memakan bahkan menghancurkan divinity lain milik Han Sung-yeon supaya mereka berdua bisa bergabung di mana ego dari God of Darkness bisa tetap hidup. Han Sung-yeon sadar tuh obsesi God of Darkness ini udah nggak waras. Proses Divinity Darkness yang coba mengambil alih alam bawah sadar Han Sung-yeon bukan cuma bisa menghilangkan seluruh kekuatan Han Sung-yeon. Han Sung-yeon bahkan bisa meninggal atau God of Darkness juga bisa meninggal. Bahkan rusaknya mereka berdua itu bisa meninggal guys. Di sini Han Sung-yeon tuh mempertanyakan tindakan dari God of Darkness dengan mengatakan God of Darkness ini udah gila atau enggak. Nah, setelah melihat kegilaan God of Darkness yang terobsesi banget memiliki Han Sung-yeon, sekarang pertanyaannya tuh apa yang harus dilakukan Han Sung-yeon untuk mengatasi kegilaan dari God of Darkness? Apakah Han Sung-yeon akan pasrah dan menerima dewa hot rambut hitam tersebut di alam bawah sadarnya? Penasaran? Kita nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Oh iya guys, mungkin ada aja nih yang komplain soal durasi. Hari ini durasinya tuh sengaja pendek karena kita cuma bisa ngegarap satu chapter doang. Hal ini obrolan isekai lakukan untuk ngasih kesempatan yang lain untuk ngevote alur cerita baru yang bakal kita bahas selanjutnya. Jadi pastikan kamu harus ikutan vote di tab komunitas kita. Terima kasih yang udah setia nonton sampai akhir di obrolan isekai. Jangan lupa like, share, dan subscribe obrolan isekai.